Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman viewers Kanal 3 yang sedang menyaksikan channel ini. Mungkin lagi di rumah, atau sedang pergi ke kantor, atau sedang beristirahat. Kali ini saya, Ratna Jarum, akan melakukan diskusi nih sama Mbak Elina, sahabat saya. Apa kabar Mbak El? Udah lama Baik. nggak ketemu. Baik Mbak Ratna. Baik ya, sehat-sehat terus Ya, ya. makasih. Ada apa nih Mbak El yang bisa kita ceritain nih sama teman-teman Kanal 3? Iya. Akhir-akhir ini kan viral berita tentang seorang anak di Bantul yang bucin, yang sampai Bucin membawa petaka. Kenapa tuh menjual anak? isi rumahnya Heeh. sampai ke genteng-genteng dijual. Dicopotin ya. Nah, terus kan ibunya melaporkan ke polisi. Pertanyaan saya, apakah seorang ibu bisa mempidanakan anaknya? Iya ya, Gitu. itu sedih banget sih. Teman-teman viewers mungkin juga ngikutin ya nih kasusnya nih. Aduh, hari gini nih bucin tuh apa sih? Budak cinta. Budak cinta hari gini ya. Kita ngomongin budak cinta nih di episode Melek Hukum. Tapi bener, uangnya tuh dipakai buat apa sih sebenarnya sama anak tuh? Buat jual terus uang dia Ya, untuk pacaran apa untuk untuk diberikan ke pacaran. pacarnya? Makanya disebutnya bucin. Aduh, bener-bener ya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya Mbak El, gimana sih seorang anak yang sudah dewasa menurut hukum melakukan pencurian barang di dalam rumahnya? Dan orang tua punya sendiri. Dan punya gitu. orang tua ya. Dan kemudian gimana sih apakah orang tua bisa ngaduin atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3, kasus ini menjadi kasus yang sedikit viral ya di berita-berita dan juga ada di media sosial ya. Jadi memang ketahuannya katanya sih pada saat si anak ini mau nurunin genteng, udah datang nih truk yang mau ngambil gentengnya, akhirnya ketahuan ya sama warga, dicegah, dan kemudian si ibu yang sedang bekerja di tempat di kota itu ya, tapi di daerah lain akhirnya pulang dan tahu kasusnya ya. Jadi sebenarnya apakah bisa anak ini dipidana karena mencuri barang yang ada di dalam rumahnya ya, atau di barang-barang milik keluarganya gitu ya. Jadi teman-teman viewers dan Mbak El, saya jelasin sedikit ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu mengatur juga pencurian dalam kalangan keluarga ya. Jadi di sini ada diatur di pasal 367 KUHP ayat 2 ya. Jika ia adalah suami atau istri yang terpisah meja atau ranjang, atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan ya. Jadi walaupun ini laporan pidana, ini merupakan delik aduan. Yang adu siapa? Ibunya. Ibunya. Kenapa? Karena barang-barang rumahnya katanya habis nih ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan, jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah anggota keluarga, maka si pembuat dapat dituntut atas pengaduan oleh orang yang memiliki barang itu ya. Jadi ini kategorinya delik aduan. Apa sih sebenarnya arti dari delik aduan? Saya jelasin ya Mbak El. Delik aduan artinya adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban ya. Dalam kasus ini tadi Mbak El udah jelasin nih. Korbannya adalah Ibunya. Rumahnya katanya hartanya ya atau perabotan di barang-barangnya dalam rumah. habis gitu loh. Karena anaknya apa tadi ya? Ngejual barang-barang ya. Ngejual barang-barang rumahnya, bahkan sampai genteng rumahnya pun itu ikut dijual ya, dan ketahuan akhirnya. Jadi ini sebenarnya ya kalau boleh dibilang ya, kasih orang tua sepanjang jalan dan kasih anak sepanjang penggalah ya kalau nggak salah ya. Hanya sesingkat itu. Jadi emang agak miris sebenarnya ya, seharusnya orang tua, apalagi nih anak udah cukup dewasa, kalau nggak salah udah bekerja juga ya, jadi apa sih, ojek online apa kalau nggak salah ya, sampai akhirnya motornya dijual buat foya-foya sama pacar, terus kemudian motornya digadein, uangnya dikasih pacarnya hebat sekali. Jadi teman-teman viewers,
Tadi saya jelasin sedikit. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Pada kasus anak ibu yang bucin ini, makanya jadi korban yang dirugikan yang harus mengadu ya. Jadi untuk hal tersebut juga bisa dicabut Mbak El laporannya ya. Jadi karena ini delik aduan dan bisa dicabut dan Jadi kemudian misalnya kalau kemudian si anaknya minta maaf, bla bla bla, ibunya nggak tega, itu iya, bisa dicabut bisa lagi dicabut. Tapi kasusnya. dalam hal ini sepertinya sih kemarin tuh ibunya nggak mau nyabut laporannya karena ibunya beranggapan anak saya ini udah dewasa, dia harus bisa berpikir dan bisa mengambil hikmah atas kejadian yang sudah dilakukan oleh si anak ini terhadap si ibu. Sangat miris sekali ya sebenarnya. Anak yang seharusnya bisa menjaga orang tua mungkin tidak membantu, tapi janganlah mempersulit keadaan atau kondisi orang tua gitu loh. Saya ada satu pertanyaan lagi. Kenapa? Seandainya ibunya nggak mencabut kasusnya, terus anaknya sampai Diproses, diproses dan dipidana. Tapi itu apakah akan memutuskan hubungan antara orang tua dan anak? Ya enggak lah, kan Tetap nggak ada. nggak Ini bisa kan ya? kasusnya kan kasus pidana ya, bukan kasus pemutusan atau pembatalan memutuskan bahwa dia bukan bagian atau ahli waris dari si Iya, ibu. maksudnya tetap nggak Jadi bisa putus sebagai ahli waris ya? enggak bisa. Jadi konteksnya berbeda. Jadi di sini terkait dengan kasus si anak bucin ini dapat disimpulkan bahwa orang tua itu berhak melakukan atau mengadukan anaknya ke polisi atas tuduhan pencurian ya. Jadi berhati-hatilah buat anak ya, jangan sampai kurang ajar kepada orang tua ya. Jadi orang tua kalau memang mau memberikan pelajaran terhadap anak-anak yang begini nih bisa gitu loh, kan pasal dalam KUHP itu ada ya. Bahkan kadang-kadang orang tua mungkin saking sayangnya terhadap anak ya, ngambil, nyuri uang, terus nyuri ini, nyuri itu gitu loh. Tapi pada prinsipnya walaupun ini merupakan delik aduan ya, beberapa kali saya lihat polisi memang memediasi kasus ini, tidak membawanya dalam proses lebih lanjut ya, didamaikan antara orang tua dan anak. Dan di sini juga diberikan kesempatan dalam delik aduan ya, diberikan kesempatan untuk bisa mencabut 3 bulan setelah pengaduannya itu dilaporkan gitu. Jadi teman-teman viewers Kanal 3 itu yang bisa kita sampaikan. Ingatlah, jagalah orang tua kita sebagaimana juga orang tua menjaga kita pada saat kita kecil ya. Jangan kurang ajar, jangan juga kayak kasus bucin di Kebangetan. Bantul kayak begini ya, karena bucin bela-belain deh demi pacar gitu. Sampai orang tuanya sakit hati, sedih dan juga sikap tersebut mengecewakan ya orang tuanya. Oke, semoga ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan dalam diskusi kita hari ini. Mbak El mungkin ada yang mau ditambahkan buat anak-anak yang suka ini bucin-bucin? Gimana nih caranya biar nggak bucin? Mungkin Mbak El ada tipsnya? Cintailah diri kita sendiri, jangan sampai berlebihan kalau mencintai seseorang. Tetap kita harus lebih cinta diri kita sendiri. Itu ya, self love itu yang paling penting ya. Jadi tetap walaupun lagi jatuh cinta, tetap harus pakai nalar dan juga akal ya. Tapi emang katanya sih ada yang ada logika. Salah satu teman saya, Mas Jo tuh pernah bilang, orang yang paling nggak bisa dikasih tahu katanya adalah orang yang lagi meninggal sama orang yang lagi jatuh cinta. Jadi jangan deh ngasih tahu. Itu katanya Mas Jo ya. Tadi bener juga mungkin kata Mbak El ya, yang disebutin self love atau cintailah diri kita sendiri ya. Dan juga jangan berlaku semena-mena kepada orang tua kita. Intinya kasus bucin ini merupakan delik aduan. Semoga bisa dimediasi sih sebenarnya oleh polisi ya, sehingga ibu dan anak ini bisa rukun dan bisa saling mencintai lah terhadap ibu kepada anak, anak kepada ibu gitu. Tapi balik lagi delik aduan juga bisa dicabut laporannya dalam jangka waktu 3 bulan. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga tinggalkan pesan atau pertanyaan, hubungi nomor yang
sudah Tertera kita di bawah ini. siapkan. Oke, sampai jumpa dalam episode Melek Hukum dengan diskusi yang lebih seru lagi ya bersama Mbak El dan rekan-rekan saya selanjutnya di Kanal 3. Bye.